Halo, selamat datang di Historypedia. Bersama saya, Gilang Haji Pangestu, kita akan membahas tentang materi-materi sejarah di Indonesia maupun di dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Di materi pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia ini, kita akan bahas tentang bagaimana negara-negara di dunia itu mengakui kita sebagai negara Indonesia yang merdeka, bukan lagi negara yang dijajah oleh para penjajah. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengakuan kedaulatan. Oke, pengakuan kedaulatan ini itu sebenarnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengakuan secara de facto, dan ada yang kedua adalah secara de jure. Jadi yang pertama de facto. De facto itu berasal dari kata fakta ya, dari fakta. Jadi pengakuan kedaulatan secara de facto ini berdasarkan bagaimana kenyataan. Ada enggak sih gitu kan ya? Ada enggak sih negara yang katanya itu Indonesia? Kayak gitu. Itu secara de facto. Yang kedua itu ada secara de jure. De jure itu mengakui kedaulatan negara secara hubungan kenegaraan, secara pemerintahannya. Kalau buktinya ada si negaranya, kita harus mengakui juga sebagai secara pemerintahannya bahwa mereka itu memang ada pemerintahan negara tersebut atau pemerintahan Indonesia seperti itu. Jadi ketika sudah diakui faktanya, harus pun juga diakui bahwa ada pemerintahan yang berdaulat di sana, yang mana nanti akan merujuk kepada adanya hubungan antara diplomasi dari negara kita dengan negara yang akan diakui kedaulatannya. Seperti itu. Pertama adalah adanya dukungan dari pemerintah Palestina. Ya, dukungan pemerintah Palestina ini disampaikan itu pada tanggal 6 September 1944 di Berlin oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia di tahun 44 itu belum merdeka ya. Ya kan, kita belum merdeka. Namun kita udah diakui oleh negara Palestina di tahun 44. Jadi, kalau kita telaah, ini pengakuannya itu bukan secara de jure. Karena belum ada hubungan diplomatik, karena belum ada pemerintahannya. Hanya diakui secara de facto bahwasanya ada wilayah yang namanya Indonesia, cuman belum merdeka gitu kan ya. Jadi si pemerintah Palestina itu mendukung kita karena mereka menganggap bahwa Indonesia itu sama-sama negara Muslim, sehingga harus didukung untuk kemerdekaannya. Bentuk dukungannya seperti apa? Yang pertama, dukungan secara moral, karena mereka ingin menyemangati kita untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Yang kedua itu bentuknya dengan sokongan dana. Dibuktikan dengan adanya pemberian sumbangan oleh saudagar sekaligus pemimpin Palestina, yakni Muhammad Ali Taher kepada M. Zain Hasan, Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Taher dikenal memiliki 3 surat kabar, yakni Asyura, Al-Ashab, dan Al-Alam Al-Masri. Ketiga surat kabar tersebut selalu menyorokkan nasionalisme dari negara-negara Muslim di Asia dan di Afrika, utamanya Indonesia. Sehingga dengan hal tersebutlah Indonesia mendapat sokongan suara dari negara-negara di Timur Tengah. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yakni pemerintahan Mesir. Pemerintahan Mesir itu mulai mengakui Indonesia sebagai negara, mengakui kedaulatan negara Indonesia itu diawali dengan adanya suatu panitia yang namanya PPKI atau Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia yang menyelenggarakan konferensi kerja di Mekah pada Oktober 1945. Dari hasil konferensi tersebut muncullah suatu asumsi bahwasanya Mesir harus mengakui kedaulatan Indonesia karena mereka merasa bahwa banyak orang-orang mahasiswa Muslim Indonesia yang ada di Mesir
dan mereka itu harus didukung haknya sebagai negara yang sudah merdeka. Sehingga akhirnya pemerintah Mesir memutuskan untuk mengakui kedaulatan dari Indonesia. Nah, karena hal tersebutlah pada akhirnya pemerintahan Belanda itu marah. Ada kedutaan besar Belanda di Mesir itu marah kepada Mesir. Karena apa? Karena menganggap bahwasanya kok Mesir bisa mengakui Indonesia, padahal kan Indonesia sedang berusaha dijajah kembali oleh Belanda. Sehingga pada akhirnya membuat si Belanda itu marah. Tapi tetap Mesir tetap konsisten kepada pilihannya untuk mengakui Indonesia. Pada akhirnya Mesir melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia dengan cara mengirimkan utusannya yakni Muhammad Abdul Munim ke Indonesia. Walaupun sebenarnya hal tersebut sempat dijegal oleh pihak Belanda. Yang pertama, visa dari si Munim itu dijegal, tidak boleh keluar. Dia kabur lewat Singapura pun sama dijegal. Dan pada akhirnya bersyukur Abdul Munim bisa sampai di Yogyakarta dan bertemu Presiden Soekarno. Pada akhirnya ketika sudah bertemu dengan Soekarno, diadakanlah usaha untuk dari perwakilan Indonesia datang ke Mesir untuk menjalin kerjasama diplomatik antara Mesir dengan Indonesia. Pada akhirnya tanggal 10 Juni 1947 ditandatanganilah perjanjian persahabatan Mesir dan Indonesia. Di sana ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Mesir. Selain itu juga, selain hanya hal dalam diplomatik saja, di Mesir pun juga banyak simpatisan-simpatisan yang mengadakan aksi. Yang pertama, adanya aksi pemboikotan Timur Tengah terhadap negara Belanda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada pengiriman misi bulan merah. Yang mana pengiriman misi bulan merah ini dilakukan ketika Indonesia sedang diserang oleh pihak Belanda pada agresi militer Belandanya. Lalu dari Mesir mengirimkan misi bulan merah yang mana itu berisi para tenaga kesehatan untuk membantu orang-orang Indonesia yang terluka ketika perang melawan Belanda. Itu Mesir. Selanjutnya yang ketiga yakni pemerintah India. Hubungan Indonesia dengan India sudah terjalin sejak lama. Seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia dengan India sudah sejak zaman kerajaan kita itu saling berhubungan. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya jalur perdagangan antara Indonesia dengan India. Pun juga dibuktikan dengan adanya banyak kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, yang mana asal dari agama tersebut adalah agama dari India. Sehingga kita sudah tidak aneh dengan negara India. Nah, pada suatu hari, tepatnya di tahun 1946, pemerintah India itu mengalami bencana kelaparan. Pada akhirnya, pemerintah RI menawarkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 500.000 ton kepada pemerintah India. Tujuan tawaran tersebut adalah untuk mengatakan aksi blokade ekonomi Nica sekaligus mencari pengakuan kedaulatan. Pada akhirnya tawaran tersebut disambut dengan baik oleh pemimpin India yakni Jawaharlal Nehru. Dan peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai India Rise. Ya, seperti itu. Lalu pada tanggal 20 Agustus 1946 pada akhirnya beras dari Indonesia itu dikirim ke India. Dengan hal tersebut, Jawaharlal Nehru pada tanggal 2 September 1946 akhirnya menyetujui untuk memberikan pengakuan secara de facto kepada Indonesia. Seperti itu. Ada pengakuan kedaulatan dari pemerintah Takhta Suci Vatikan. For your information, bahwasanya Takhta Suci Vatikan ini adalah suatu negara yang terletak di Italia. Jadi ini adalah pemerintahan sendiri yang ada di Italia. Dan untuk Takhta Suci Vatikan ini terkenal sebagai negara tempat munculnya atau tempat adanya agama Katolik, sehingga di situ banyak
kayak para paus gitu kan ya, paus gereja Katolik yang ada di Vatikan. Nah, berkaitan dengan Katolik ya. Jadi dulu itu ada seorang yang namanya Albertus Sugija Pranata. Dia itu tokoh Katolik Indonesia yang berjasa dalam mendorong Vatikan mengakui kedaulatan RI. Dia mendatangi Vatikan dan berusaha untuk meminta Vatikan untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Akhirnya respon Vatikan juga sangat positif, dibuktikan dengan adanya Vatikan menunjuk delegasi Apostolik George Mary Joseph sebagai penghubung antara Indonesia dengan Vatikan. Untuk dukungannya sendiri, Vatikan terhadap kedaulatan Indonesia ini hanya bersifat simbolis. Maksudnya adalah dukungan tersebut itu bisa menimbulkan moral bahwasanya bangsa Barat juga akhirnya bisa mendukung kita, tidak hanya mendukung Belanda. Seperti itu. Jadi kita itu jangan takut kalau kita benar bahwasanya negara lain pun dukung kita loh. Kayak gitu. Nanti di tahun 1950 Vatikan merubah hubungan diplomatik dengan RI dengan mendirikan Apostolic Internunciatur di Jakarta. Dan juga nanti tahun 65 status ini diubah menjadi Nunciatur Apostolik. Itu untuk pemerintahan tahta suci Vatikan. Terakhir, yakni adanya pemerintahan Australia yang berusaha untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan dari Australia ini berawal dari para kaum buruh ya, kaum buruh yang mana mereka itu tertarik dengan orang-orang Indonesia yang sangat semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan juga para buruh kapal Indonesia juga sering untuk berkunjung ke Australia. Ketika di Australia mereka curhat kepada kaum buruh kapal yang ada di Australia juga, sehingga pada akhirnya di Australia itu terbentuk yang namanya Australia Labor Party atau tadi ya Partai Buruh Australia. Berdasarkan cerita tadi, si partai tersebut itu memberikan simpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan partai tersebut berusaha mengintervensi pemerintah Australia untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Selain itu juga kaum buruh tersebut itu berusaha untuk membantu Indonesia. Dengan cara apa? Yang pertama itu dengan adanya pemboikotan kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Pemboikotan itu dilakukan dengan tidak mau para buruh tersebut tidak mau menuruti perintah Belanda untuk memuat senjata atau untuk memindahkan senjata dari daratan ke kapal Belanda, sehingga itu mengakibatkan keterlambatan kapal Belanda sampai ke Indonesia untuk menyokong atau mensupport tentara Nica yang ada di Indonesia. Lalu dukungan yang kedua yakni Australia itu bersedia untuk menjadi wakil Indonesia di KTN. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah atau pasca dari perjanjian Renville dibentuklah oleh PBB suatu badan yang namanya KTN, Komisi Tiga Negara. Yang mana KTN tersebut itu diwakili oleh Amerika, Belgia, dan Australia. Amerika sebagai penengah, Belgia sebagai representasi dari negara Belanda atau perwakilan dari Belanda, dan Australia itu sebagai representasi atau perwakilan dari Indonesia. Australia sebagai negara yang mewakili Indonesia itu berusaha berjuang untuk pengakuan kedaulatan Indonesia. Seperti itu. Itulah usaha dari pemerintahan Australia untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Itulah tadi 5 negara yang berusaha untuk mengakui kemerdekaan Indonesia di awal kemerdekaan Indonesia. Tentunya kita sebagai negara yang merdeka perlu adanya yang namanya pengakuan, karena ketika kita mempunyai status,
kita berharap status kita itu diakui oleh orang lain. Karena kalau status kita tidak diakui oleh orang lain, mau jadi apa status kita itu? Kan nggak mungkin kan, status kita itu gantung, nggak ada yang ngakui, dan juga nggak diakui oleh orang lain, seperti itu. Itu dari saya, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Historia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.